Karakter utama mencari pasangan itu dia yang dididik agama sama orang tuanya. Orang tuanya ngerti agama enggak? Kalau orang tuanya nggak ngerti agama, hati-hati kan. Jangan asal main yang penting cinta, yang penting cantik, yang penting ganteng, yang penting setia. Setia tak tahu dari mana kita dia setia. Yang penting lemah lembut, tahu dari mana? Tahu dari cerita dia. Salah. Kalau kita kok mencari pasangan, kemudian banyak ngobrol sama dia, lalu kita dapat informasinya dari dia juga, salah. Kalau sama saudara kita, sahabat, jangan dengar dari orang lain. Kalau bisa, kita langsung tabayun. Kita langsung tahu dari orangnya langsung. Kenapa engkau berbuat demikian? Alasannya begini, begini, begini. Kenapa engkau berbuat demikian? Alasannya begini, begini, begini. Kenapa engkau melakukan demikian? Alasannya begini, begini. Kenapa engkau utang nggak bayar? Disebabkan karena saya udah nyari kerjaan, saya udah bisnis, saya udah dagang, tapi beginilah keadaan saya. Kalau kita dengerin apa kata orang tentang seseorang, ya sudah, kita akan mudah benci kepada orang tersebut. Jadi kita nggak boleh orang santri dikit-dikit dengerin apa kata orang, dikit-dikit dengerin apa kata orang. Jangan begitu deh. Info dari seseorang itu belum bisa diverifikasi jelas benar apa enggak. Info dari seseorang itu ya belum dipastikan bahwa itu benar, jujur. Dan manusia mah bisa bohong kan, namanya juga bisa lebih-lebihin. Apalagi kalau cerita membenci tentang seseorang, ya dia akan bisa mempengaruhi. Mau kemana mas? Mau ke rumahnya Yoga pak? Deket ya sama Yoga ya? Deket banget pak, alhamdulillah. Nanti uangnya diambilin. Oh enggak pak, alhamdulillah. Ya awal-awal masih kenal sih belum. Tapi nanti kalau udah akrab, pinjemin uangnya. Oh gitu pak. Kalau kita orang cerdas, pintar, tetap jaga silaturahmi dengan Yoga. Meskipun memang ada sedikit waspada, tapi jangan benci. Kali aja informasi dari Bapak itu emang salah. Dan salahnya kita itu mudah menerima informasi dari orang lain. Salahnya kita nih. Tapi ya kalau untuk mencari pembantu, ya mencari anak angkat, mencari suami, mencari istri, jangan mendengar dari yang bersangkutan. Informasi-informasinya tentang dia pasti semuanya baik-baik saja. Ya, kamu pengen tahu tentang seseorang, ingin menjadikan dia sebagai suami atau istri, pasangan. Lalu kamu menggali informasi dari orang tersebut, ya nggak bisa. Pasti dia akan menceritakan hal-hal yang baik. Semuanya itu. Makanya jangan pacaran. Kalau pacaran itu hanya ngobrol kusir antara kita dan dia, kita dan dia, kita dan dia. Sehingga pikiran kita ya selalu terpaku sama dia, nggak bisa menerima dari orang lain. Cerita dia tahajud, cerita dia jadi mandor, cerita bahwa dia pernah jadi juara, ya kita mah yang dengerin, oh gitu ya mas, oh iya. Padahal kita lagi dikibulin. Neng nggak tahu sih, abang dulu tuh juara internasional neng. Masa sih mas? Iya, percaya pak. Padahal sampah masyarakat. Iya, padahal sama masyarakat. Tapi itu ngaku-ngaku, orang, setiap orang bisa ngaku. Makanya pacaran itu sangat-sangat nggak baik, disebabkan karena kita hanya menerima informasi sepihak dari orang tersebut. Ingat ya, ini nyari calon suami, bukan bersahabat, bukan saudara. Kalau kepada saudara, jangan menerima informasi dari orang lain. Ya, kita gali dari yang bersangkutan. Tapi kalau mencari pasangan, jangan menggali dari yang bersangkutan. Tapi juga jangan dari orang lain.
Gitu loh. Dari mana? Dari lingkungan keluarga, lingkungan belajar, lingkungan pergaulan. 3 hal ini perhatikan baik-baik. Jadi konsepnya begini konsepnya. Dengarkan baik-baik. Kalau bersahabat dengan seorang, berteman dengan seorang, maka usahakan jangan menerima informasi tentang dia dari orang lain. Begitu loh. Nah, kalau kita mencari orang kepercayaan, mau kita jadikan partner bisnis, mau kita jadikan sebagai pembantu misalnya, supir kita, tukang kebun kita, bahkan yang selevel dengan kita yaitu pasangan kita, istri kita, maka jangan juga kita mendapatkan informasi dari yang bersangkutan. Sebab kalau mendapatkan informasi dari yang bersangkutan, yang akan kita jadikan sebagai orang kepercayaan kita, termasuk suami atau istri kita, pasti kita hanya mendengar yang baik-baik saja. Kalau dulu saya juara, Pak. Neng, abang itu dulu di sekolahan itu paling disayang sama guru. Ngakunya kan begitu, ngakunya ya. Ya kita nggak tahu yang bener mang mana, bener apa enggak. Kalau nggak ada abang nih, keluarga abang udah hancur. Abang yang bantuin, abang yang nolongin, ngakunya. Padahal dia yang utangnya banyak, kemana-mana ngerepotin orang tua. Tapi kan kitanya kan sebagai orang yang mendengar cerita dia selalu percaya. Ya karena kita nggak punya perbandingan yang lain. Bukan salah, wajar kan orang suka itu lalu percaya, wajar. Nah, bodohnya kita di situ tuh. Bodohnya kita tuh. Suka banget sama si laki-laki itu, cewek ini. Akhirnya apapun yang dia hembuskan, apapun yang dia ceritakan, itu selalu kita percaya. Gitu. Kalau dalam bidang ilmu tidak apa-apa. Kita ta'zim sama seorang kiai, kita hormat seorang kiai, kita ngefans sama seorang kiai, enak jadi. Apapun yang dia instruksikan, apapun yang dia nasihatkan, kita selalu percaya. Tapi kalau calon suami atau calon istri berabe kita, ditipu kita percaya, dibohongin kita percaya, padahal sudah dikhianatin kita tetap percaya. Sudah dikhianatin berkali-kali, maafin lagi, percaya lagi. Ya saking apanya? Pertama, saking cintanya kita sama orang tersebut. Kedua, memang cinta itu membawa kita menuju kepada kebodohan. Ya, cinta itu menuju kita kepada bodoh. Akal sama hati, akalnya pinter, IQ-nya tinggi, hatinya terikat sama seseorang, ya akalnya kalah, nyembah kita. Juara matematika, ya juara IPS, juara baca kitab kuning, tahu kan cerdasnya kayak apa gitu. Nahwu, shorof, balaghah, mantik, pinter semua. Tapi dia tuh mencintai seseorang gitu, mencintai seseorang. Yang mana pagi, siang, sore, malam dia kepikiran orang tersebut. Mau makan kepikiran dia, mau tidur kepikiran dia, ya kangen, ya rindu. Padahal dia orangnya pinter. Meskipun pinter, meskipun cerdas, meskipun IQ-nya tinggi, meskipun juara, tapi kalau hatinya dia itu sedang tergila-gila, kasmaran dan bucin, pasti jadi budak. Iya kan? Pasti jadi budak. Nurut aja nanti. Mas, bisa jemput aku, Mas? Oh, siap. Pinter padahal. Iya kan? Pinter padahal sih. Jadi nggak langsung banyak pertimbangan. Nanti kalau saya jemput, berduaan dong. Berduaan nanti pacaran dong. Kholwah dong. Nggak baik dong. Nanti kalau sayanya kemasukan setan gimana? Aduh. Orang pinter kan harusnya begitu kan? Tapi karena saking bucinnya, oh siap. Padahal dia pinter gitu. Mas, bisa transfer uang ke aku, Mas? 1 juta. Oh, siap, ntar. Saking bucinnya nih.
menjadikan kita bodoh. Mas bisa nggak isiin saya kuota? Oh iya saya isi kuota. Ayo baik, dimanjain, dikasih, diberi, dipuas-puasin. Sepinter apapun kita, kalau nggak bisa ngontrol hawa nafsu, kalau nggak bisa ngontrol rasa bucin, ya kacau gitu. Jadi boleh kita cinta tapi jangan gila, gitu lah. Boleh kita cinta tapi jangan bodoh. Akal masih Allah sisakan untuk kita nih. Dipikir-pikir dulu, ini orang baik apa enggak sih sebenarnya? Ya, ini orang jujur apa enggak sih sebenarnya? Kan meskipun kita itu ahli psikologi misalnya, meskipun kita ngerti tentang akhlak, ngerti tentang adab, jago baca kitab, tapi kalau udah mencintai seseorang tuh, ya percaya baik sama dia tuh. Apa yang dia ceritakan percaya baik. Saking cintanya kita sama dia, saking percayanya kita sama dia, akhirnya kita nikah sama dia. Setelah berumah tangga, nikah sama dia, ketahuan semua. Gudiknya, bisulnya, boroknya, nanahnya ketahuan. Ternyata begini ya, ternyata begini ya. Nggak kayak dulu saat pacaran, nggak kayak dulu saat belum sah, nggak kayak dulu saat belum halal. Sekarang udah halal. Karena kalau belum halal itu setan kan masih banyak. Iya kan, dihiasi sama saya. Kalau udah halal kan beda. Kalau udah halal kan jangankan istri. Uang aja tuh kurang begitu nikmat. Yang enak kan hasil korupsi. Tolong gitu. Kalau mangga tuh nikmat. Yang haram-haram lah nikmat. Lihat istri orang, lihat cewek lain gitu loh. Kalau yang halal tuh kayak kurang bersyukur kitanya. Pengennya hasil nipu, hasil nyolong, hasil ngentit, hasil ngutil. Meskipun kita dikasih akal, tapi kita harus ingat bahwa kita itu pinter loh, punya akal loh. Jangan milih perempuan sembarangan. Yang perempuan jangan milih laki-laki sembarangan. Jangan pernah menilai seseorang dari obrolannya. Jangan pernah percaya seseorang dari obrolannya. Nggak apa-apa, maaf ya, saya nggak percaya sama kamu. Kita jangan tersinggung, begitu jangan tersinggung. Nggak apa-apa, ada orang nggak percaya sama kita, wajar. Yang penting jangan musuhin kita, gitu loh. Kita cerita nih, 2 jam cerita, sampai berbusa mulut. Terus akhirnya dia yang diceritakan, yang ngedengerin cerita kita bilang, maaf ya, kamu cerita 3 jam, saya nggak percaya belas. Udah kita terima aja. Wajar, ketidakpercayaan tumbuh tuh wajar dan nggak apa-apa. Jangan marah kitanya. Itu kan. Nggak apa-apa. Jangan marah kitanya. Kalau ada orang nggak percaya, jangan marah. Yang penting nggak musuhan. Gitu. Begitu juga teleponan. Oh begitu ya mas. Oh berarti mas tuh dulunya juara. Mas tuh dulunya calon bupati, calon DPRD, dulunya kaya raya, mobilnya banyak. Dulunya adalah asisten presiden, begitu ya mas, ya luar biasa. Tapi maaf ya mas, saya nggak percaya belas sama sekali. Bagus kan? Kalau dia marah ya berarti ciri dia itu bukan idaman kita. Jadi nanti lihatnya dari 3 sisi. Pertama adalah lingkungan keluarga. Pak ayah, ibu, kakaknya baik apa enggak? Tahu baik atau enggaknya bagaimana? Sebenarnya patokannya sama sholat. Sebenarnya. Tapi sekarang banyak yang sholat tapi